Opung Parbela, kau sekarang mau bahas apa? Londoireng. Jadi sekarang di media sosial lagi heboh-hebohnya kata londoireng. Scroll ya kan, sekali lagi londoireng. Scroll lagi agak ke atas, londoireng. Itu aja dibahas orang. Karena memang ya kata-kata ini sangat tenar ketika Bapak Prabowo menyampaikan pidato ketika hari ulang tahun PKB. Sekian panjang cokotbah atau ceramah atau pidatonya Bapak Prabowo, yang paling berkesan hanya dua kata ini, londo ireng. Bayangkan kalian, hampir setengah jam pidatonya Bapak Prabowo yang berkesan di media sosial cuman dua kata ini, londo ireng. Karena apa? Karena menyasar langsung kepada insan jurnalis atau bisa disebut dengan wartawan. Katanya ya londo ireng zaman dulu adalah orang ya yang mengabdi kepada tentara Belanda. Tapi sekarang katanya sudah menjelma, sebagian ada jadi NGO, yang sebagian lagi jadi wartawan. Tapi aku yakin ini oknum. Ini oknum ya. Aku yakin. Ku bilang sama kalian, yakin aku. Kalau misalnya yang pidato ini Hotman Paris Hutapea, yakin aku, pasti dia akan dilaporkan untuk yang kedua kali. Yang sekali aja bikin dia jadi mundur dari Jampitsus. Gak mau lagi dia membela Jampitsus, apalagi yang kedua. Ya, untung aja Bapak Prabowo, makanya gak ada yang berani. Gak aman nanti. Mana ya? Nyari apa Bung Parabelak? Alat pelacak. Sebentar dulu Bung Parabelak. Kau biasanya kau komentar positif tentang Bapak Prabowo. Sekarang kok jadi begini? Aku udah bilang sama kalian, ya, aku di sini bukan posisi membela atau menyalahkan, tidak, ya. Hanya saja Opung Parbela ingin memberikan sedikit pencerahan. Kan begitu. Jangan sampai kata-kata dari pemimpin kita karena kesilapan sedikit akan menimbulkan kekacauan. Ini nggak boleh. Kan begitu. Dan juga kepada Bapak Prabowo, ya, minta tolong Bapak, ya, sekali lagi, kalau cari istilah, tolong jangan dikaitkan dengan satu profesi. Gitu, ya, bilang aja, sebutkan aja namanya gitu loh. Contoh misalnya, ya kan, misalnya media ini, sebut aja namanya gitu loh. Jadi wartawan-wartawan yang lain ini nggak tersinggung ini. Begitu juga LSM atau NGO, langsung aja sebut namanya. Jadi LSM yang lain ini nggak merasa tersinggung gitu loh Bapak Prabowo. Tapi inilah bukannya bilang apa, Bapak Prabowo ini kan tipikalnya kalau pidato, ya ini kan bisa dikatakan natural dan juga spontan, kan begitu. Yang nggak diatur-atur ya. Makanya perlu Bapak, ya kan, kalau mau pidato, tolong dulu sampaikan kepada siapa yang menyusun pidatonya, kan begitu, ya. Kasih di situ aba-aba peringatan gitu loh. Setiap satu paragraf, hati-hati Pak. Setiap satu paragraf, hati-hati Pak. Setiap satu paragraf, hati-hati Pak. Jadi ada alarm gitu loh. Sama seperti kemarin, ya kan, orang desa nggak pakai dolar. Memang betul orang desa nggak pakai dolar. Jangankan dolar Pak, nyari duit aja susah. Ya, jadi di sini ya sebetulnya beliau ini sedang merujuk ya kepada orang-orang ya yang dalam pemikiran kita dan juga mungkin pemikiran beliau ya, orang-orang
yang mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan atau mendapatkan sumbangan ya dari negara lain, baik itu dari berbentuk organisasi, yayasan atau apapun itu, ya, tapi yang dilakukan dengan ya uang itu yang mereka terima adalah menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Itu maksud Bapak itu gitu loh. Makanya nggak heran ada yang tersinggung. Siapa yang tersinggung ngomong para pelak? Ya siapa lagi kalau bukan penerima dana dari George Soros. Ini ada netizen loh, ada netizen ya, ada netizen yang mengkaitkannya ini kalau media dikaitkannya dengan Tempo. Kan begitu, kalau NGO dikaitkannya dengan Kurawal Foundation. Ya kan, mungkin dengan Celios Foundation, kan begitu. Yang ada keterkaitan ya antara yayasan mereka dengan yayasannya si George Soros, kan begitu ya. Asumsi orang jadi ke situ jadinya yang larinya. Aku nggak tahu apakah gara-gara ini yang bikin alasan bahwa beberapa orang dari tim Bocor Halus jumpa Bapak Joko Widodo di Solo. Tapi kayaknya nggak ada hubungannya itu ya. Kayaknya mereka ke Solo dulu, baru ada istilah londo ireng ini. Bagi yang nggak tahu arti londo ireng, ya itu istilah yang dipakai bagi pengkhianat gitu loh ya. Londo ireng londo itu kan biasanya kan putih gitu kan. Orang-orang Belanda, orang-orang asing itu ya biasanya putih ya kan. Tapi kenapa ireng hitam? Ya karena ya mereka itu sebetulnya aslinya adalah ya orang-orang pribumi, tapi yang bekerja untuk orang-orang kulit putih dulu di zaman penjajahan. Tapi sebentar dulu, Bung Parabelak, apa nggak ada kostum yang lain? Nah, kalau ku bilang kan sama kalian ini udah representatif ini. Kalau misalnya aku pakai peci, nggak cocok aku itu mewakili londo ireng ini tadi. Ada pernah kalian lihat superhero Amerika pakai peci? Nggak ada. Jadi ini superhero-nya wong londo mana loh. Hitam-hitam gitu loh. Karena kalau aku peci itu namanya tidak merepresentasikan gitu loh. Tidak representatif. Kan begitu. Ini representasi dari londo. Kan begitu. Ini superhero-nya wong londo, tapi kalau Gatot Kaca, si Pitung, nah itu superhero-nya lokal orang Indonesia punya. Kalau aku ngomongin si Pitung cocok, aku pakai peci. Ya, ngomongin si Unyil, aku juga cocok pakai peci. Kan begitu, tapi ini sempat membuat kekisruhan ya, karena aku mendengar sedikit ya ada beberapa insan wartawan, jurnalis yang tidak terima. Aku sangat mengerti hal itu. Ya, karena apa? Ya, profesi wartawan atau profesi jurnalis adalah profesi yang sangat mulia. Karena apa? Diatur di dalam undang-undang bahwa profesi jurnalis ya di dalam ketentuannya di dalam undang-undang harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa? Sebagai penyebar informasi. Kan begitu. Dan yang disebarkan informasinya tidak boleh informasi bohong. Yang dimaksud Bapak Prabowo mungkin ya banyak sekali orang yang menamakan diri tanda kutip wartawan, menamakan diri jurnalis, menamakan diri media ya. Tapi yang disebarkan adalah informasi-informasi yang menakutkan, informasi-informasi yang melemahkan, informasi-informasi yang menimbulkan sentimen kepada pemerintah, menimbulkan juga sentimen kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Kan begitu. Kita nggak bisa pungkiri. Aku sangat setuju mengatakan kepada kalian ya, bahwasanya pemerintahan sekarang ini tidak terlalu sempurna. Bayangkan aja biar tahu kalian, belum nyampe 2 bulan kepala BGN ganti. Ya, coba bayangkan kalian, Dadan Hindayana, ya kan? Belum lama ini diganti oleh Nani, kan begitu. Nah, aku udah bilang sama kalian, ya, walaupun aku bukan wartawan, walaupun Opung Parabelak hanya sekedar YouTuber, insting kita sebagai masyarakat yang mencintai bangsa ini, ya supaya lebih baik lagi, mengatakan bahwasanya ini orang juga kurang bisa dipercaya.
Akhirnya apa coba? Ya dengan alasan ingin berobat, katanya dia punya sakit, ya kan? Nggak tahu entah sakit apa, entah sakit hati dia sama orang-orang yang selama ini melindungi dia, ya kan? Nggak tahu entah kenapa dia mengundurkan diri dengan alasan untuk berobat. Mulia sekali hatimu, Ibu. Karena mau berobat, mengundurkan diri dari jabatan. Banyak itu, Bu, pejabat-pejabat lain, Bu, yang udah sakit, Bu. Bukan cuma sakit hatinya, bukan cuma sakit organ tubuhnya, otaknya juga sakit, Bu. Nggak mundur-mundur dari jabatan. Karena Bu Nani SD yang ini, jujur aja aku bilang, ya kan, kemarin dia sempat heboh, ya kan? Karena apa? Dia, sidak sana, sidak sini, sidak sana, sidak sini. Kita juga sempat merasa, wah ini orang betul-betul kayaknya cocok ini menjadi penggantinya si Dadan Hindayana. Kan begitu. Ternyata kita berpikir lagi. Tapi contohnya misalnya si Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, ada 3 wakilnya, yang 2 masuk ke ranking. Cuman si Nani aja yang nggak masuk ke ranking. Agak dipertanyakan ini. Mulailah netizen mencari tahu. Udah ku bilang sama kalian, netizen Indonesia kalau bicara tentang mencari informasi, ya, itu RAM-nya itu biar tau kalian RAM 8. Bukan cuma RAM 8 biar tau kalian, 16. Kemampuan Badan Intelijen Negara dibandingkan, ya, kemampuan netizen Indonesia di dalam mencari sebuah informasi bisa diadu. Bisa diadu. Bisa diadu. Sedangkan ku bilang sama kalian, sedangkan FBI sama CIA belum ada apa-apanya itu. Belum ada apa-apanya. Apalagi kalau cuma detektif lokal. Siapa detektif lokal beberapa lagi? Ya kalian teliti aja lo sendiri. Itulah kekuatan daripada netizen Indonesia. Bayangkan kalian, ya. Itu yang pertama, kepala BGN, yakin aku, oleh karena tekanan publik, makanya ya dia ini mengundurkan diri. Gak tahan dia ini sebetulnya, biar tahu kalian. Begitu juga Bang Hotman Paris Hutapea. Izin Bang, izin seizin-izinnya Bang, minta maaf ya. Karena begini, karena Bang Hotman itu ya adalah merupakan sesosok yang banyak dikagumi oleh orang ya. Apalagi orang-orang yang memang butuh perlindungan hukum ya, dan juga belajar hukum, mencari ilmu tentang hukum. Anda itu sering menjadi acuan atau jadi patron, kan begitu. Nah, ketika Anda bersedia, ketika Abang bersedia ya menjadi kuasa hukum daripada Febri Adriansyah, maka mulai bergejolaklah itu. Ya, publik mulai bergejolak, netizen mulai bergerak ya. Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ternyata kebetulan Anda slip tongue, kan begitu. Anda bilang apa? Bang Hotman bilang apa? Ya, coba di mana otakmu, kan begitu yang itu pertama. Koreksi aku kalau salah. Setelah itu kakekmu, kan begitu kan? Ada kata-kata kasar yang disampaikan kepada wartawan sehingga menimbulkan niatan daripada wartawan untuk melaporkan Bang Hotman, kan begitu. Nah, tekanan dari wartawan, tekanan juga dari masyarakat, tekanan dari publik, entah itu netizen ya ataupun juga masyarakat di dunia nyata ya, itu membuat Bang Hotman, ini menurutku, membuat Bang Hotman mengurungkan diri untuk membela Bang Febri Adriansyah. Itu kekuatan jurnalistik gitu loh. Walaupun aku katakan, Opung Parbela nggak berani mengatakan bahwasanya ini adalah produk dari jurnalistik. Karena aku memang bukan wartawan, bukan. Aku hanya orang yang punya kepentingan, punya tanggung jawab untuk ya memberikan sedikit pencerahan supaya apa? Supaya masyarakat tidak tersesat di jalan yang benar. Istilah apa lagi itu? Tersesat di jalan yang benar. Maksudnya apa? Jangan sampai ya masyarakat kita ini ya terbiasa dengan DFK. Itu dia, makanya hati-hati ketika kalian melihat ada influencer ya, ketika kalian melihat ada wartawan, ada media yang kritis terhadap pemerintah. Aku bilang sama kalian, belum tentu ini media bayaran, belum tentu ini influencer bayaran.
Belum tentu ini wartawan bayaran, belum tentu. Ya, jangan dikit-dikit. Aku juga nggak setuju. Kalau misalnya ada yang kritik pemerintah, langsung dibilang, ya ini adalah bayaran daripada luar negeri. Nggak bisa seperti itu, gitu loh ya. Tapi kalau berbicara, ya tentang kemajuan negara, ya misalnya contohnya, ya ada sebuah isu, ya yang sengaja dihembuskan, yang sengaja dikembangkan untuk membuat chaos oleh karena satu dua masalah seperti tanggal 25 Agustus kemarin. Nah, ini adalah pekerjaan daripada ya antek-antek asing itu tadi, londo-londo ireng itu. Di sinilah mereka bergerak. Kayak mana mendeteksinya Opung Parpela? Deteksi aja. Siapa yang mendapatkan dana dari luar negeri? Ya, itu hampir bisa dikategorikan juga londo ireng. Kan begitu. Tapi kalau Opung Parpela dari tubuh Nusantara, ya bisa dijamin. Kalian cek aja rekening Opung Parpela dan yang lain-lainnya. Gak pernah kami dapat uang dari luar negeri. Boro-boro dari luar negeri. Dari dalam negeri pun gak pernah. Kemarin Bapak Kodari kan sudah, Bapak Kodari yang terhormat kan sudah menyampaikan sama kalian kan, ada salah satunya Opung Parpela. Nggak ada. Ada Agrifanani, nggak ada. Ada AR Mahmud, nggak ada. Ada Jimmy Swilo, boro-boro. Nggak ada. Jadi kepentingan kita itu hanya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada kalian. Dengan cara yang berbeda. Ada yang serius, ada sambil marah-marah, ada yang datar-datar aja, ada yang cengengesan kayak Opung Parpela sama Agrifanani. Kan begitu. Ada yang dengan dengan efek-efek AI, ya, ada yang dengan musik, banyak. Dengan cara yang berbeda gitu loh. Terserah. Yang penting kita punya tujuan, jangan sampai masyarakat dipengaruhi dengan yang namanya DFK, disinformasi, fitnah, dan juga ujaran kebencian. Itu dia ya. Jadi aku mau bilang sama kalian, ya kalian harus hati-hati ya. Istilah londo ireng ini memang benar-benar ada. Tapi aku bilang sama kalian ya, separah-parahnya londo ireng, ya ingat ini, separah-parahnya londo ireng, ya lebih parah lagi kadang-kadang yang bukan londo. Uang desa ireng, yang makan uang rakyat, kan begitu ya. Kalau dikatakan londo ireng katanya, ya paling pekerjaannya yaitu dia menyesatkan ya masyarakat ya. Karena apa? Mereka mendapatkan dana, kan begitu. Kalau memang kategorinya dari Bapak Prabowo seperti itu, ya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, ya ini dia yang makan-makan uang rakyat ini. Ya, bayangkan kalian, ya masyarakat sekarang kebingungan. Ya, polisi korupsi, jaksa korupsi, hakim korupsi. Mau kita serahkan ke mana negara kita ini? Bayangkan kalian, yang menangkap koruptor ternyata koruptor. Yang menangkap maling ternyata rajanya maling. Iya kan? Ini nggak bisa dipungkiri. Ya terserah apa kata Tempo. Kalau Tempo mengatakan ada rekayasa ini dengan ini, ya ada kalau majalah Tempo mengatakan bahwasanya ada peranan SS. Kan begitu? Selain daripada SS, ya kan ada peranan juga dari ini, dari itu. Gara-gara ini Kapolri akan dievaluasi, penggantinya Karyoto. Tapi kita lihat aja beberapa minggu ke depan, kalau memang Bapak Listio Sigit itu nggak diganti berarti aman, kan begitu. Tapi kalau memang benar-benar diganti berarti kita harus percaya sama Tempo saat ini. Ya gitu aja, kan begitu. Tunggu dulu Opung Parpela, kami nggak terima. Kenapa kau tiba-tiba membela Tempo? Begini, Opung Parpela seringkali sangat objektif dalam menilai sesuatu. Ya, aku kesampingkan subjektivitas, tapi aku selalu ya berdiri di atas objektivitas. Contoh, ya misalnya ya ada kader PDIP, ya seperti Guntur Romli, misalnya ini. Kalau berbicara tentang perpolitikan di Indonesia, aku nggak pernah setuju dan sering sekali kupatahkan argumentasinya, kan begitu. Tapi kalau berbicara sosial, ya berbicara tentang toleransi beragama, kami akan seirama.
Pasti, pasti. Kan begitu. Nah, begitu juga contohnya ya, misalnya kemarin ya ada satu tokoh ya, katakanlah dia ini tokoh anak abah kan begitu ya. Pemikirannya sebetulnya cemerlang kan begitu. Cuman dia salah pilih lingkungan aja sebetulnya. Kan begitu, salah pilih lingkungan aja sebetulnya. Kalau dia nggak ada masalah sebetulnya, salah pilih lingkungan kan begitu. Nah, aku nilai ini bagus orangnya kan begitu. Cuman ada permasalahan. Apa itu? Anak abah. Itu aja sih. Sama seperti kemarin Fahri Hamzah, Fadlizon. Ya aku bilang sama kalian, waktu zaman Bapak Joko Widodo, dua orang inilah pendebat yang paling kubenci. Kan begitu. Secara pemahaman politik kan begitu. Tapi secara pemahaman kenegaraan, orang ini dua yang nggak bisa dipungkiri memang betul-betul punya pemikiran cemerlang. Ada tiga dulu yang aku paling suka ya kalau nongol di televisi ya. Satu Adian Apitupulu, yang kedua Fahri Hamzah, yang ketiga Fadlizon. Walaupun aku pendukung Bapak Joko Widodo ya, secara dukungan ya aku berlawanan dengan mereka, tapi secara pemikiran banyak aku yang setuju dengan mereka. Begitu juga wartawan-wartawan, jurnalis, dan juga media-media, ya apalagi media mainstream, ya ada, ya memang kita nggak bisa pungkiri lah, ya kita nggak tahu entah kenapa kadang-kadang ada media mainstream yang terlalu berat sebelah, kan begitu, ya. Kalau misalnya dia koalisinya ke Presiden A, dia berat sebelah ke Presiden A. Kalau koalisinya ke Presiden B, dia lebih berat sebelah ke apa namanya pemberitanya ke Presiden B, kan begitu. Tapi pada umumnya ya mereka itu punya tanggung jawab di dalam menyebarkan informasi dengan jujur dan juga benar. Itu kita harus hargai gitu loh. Ya contoh misalnya waktu kemarin ya, waktu tahun 2014, pemilu 2014 ya, kita pendukung Bapak Joko Widodo ya paling nggak suka nonton TV One. Paling nggak suka. Dan host-hostnya itu seolah-olah ya, baik program apapun itu ya, itu seolah-olah diarahkan untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Yang baik-baik tentang Bapak Joko Widodo nggak diangkat, yang jelek-jeleknya aja gitu loh. Tapi kalau bicara tentang sepak bola, MMA, ya setelah itu ekonomi segala macam, media TV One ini bisa dipercaya nggak? Bisa, begitu cara menilainya. Ya, begitu juga kepada Bapak Prabowo. Bapak, Opung Parbelak atas nama rakyat ya ingin mengucapkan untuk kedepannya Bapak ya agak berhati-hati Pak dalam membuat sebuah istilah dan menghubungkan dengan profesi tertentu. Nggak semua orang bisa terima Bapak. Itu permintaan dari kami rakyat jelata. Yang gajinya nggak bisa dibandingkan dengan diri Sitorus. Maksudmu apa ini Opung Parbelak? Kan itu dibilang dari Sitorus. Nggak bisa kalian bandingkan gaji DPR dengan rakyat jelata. Iya. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai Londo Ireng ini, ya. Jadi kita clearkan, ya. Kalaupun contohnya ada insan jurnalis yang tersinggung, wajar, itu manusiawi. Tapi kalau ini dijadikan menjadi alat untuk menyerang pemerintah, apalagi menyerang-nyerang Bapak Prabowo, mencari atau menciptakan kesalahan-kesalahan Bapak Prabowo, nah ini yang perlu diwaspadai. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Hidup Batman.